kebajikan. Yang terhormat Ibu Hemadita, MPSI Psikolog, dan rekan-rekan yang saya cintai. Pada pagi hari ini, saya dan kelompok saya akan memaparkan materi tentang Albert Bandura. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Aura Indra, dan teman-teman saya Julius Anastasia, saya Nida Azhara, saya Salsabila Kalunadi, saya Rahman Putra. Langsung saja, kami akan memaparkan materi pada pagi hari ini. Bandura dikenal lewat teori kognitif sosial yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi antara pribadi, perilaku, dan lingkungan. Manusia dianggap agen aktif yang dapat mengatur hidupnya. Ia memperkenalkan konsep pembelajaran melalui observasi, efikasi diri atau self-efficacy, dan pengaturan diri, self-regulation, yang menjadi dasar penting dalam psikologi modern. Nah, biografi Bandura sendiri, Albert Bandura lahir pada 4 Desember 1925 di Mundare, Kanada. Sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara, orang tuanya adalah imigran dari Polandia dan Ukraina. Ia tumbuh di lingkungan sederhana dan belajar secara mandiri dan disiplin. Setelah lulus sekolah, ia bekerja di Yukon dan mulai tertarik pada perilaku manusia. Minatnya pada psikologi muncul secara kebetulan saat kuliah di University of British Columbia. Bandura kemudian melanjutkan studi ke University of Iowa dan berkarir di Stanford University. Ia menikah dengan Virginia Farnes, memiliki 2 anak perempuan, dan menerima banyak penghargaan, termasuk National Medal of Science. Jadi di sini ada 2 konsep penting dari Bandura. Yang pertama itu ada observational learning dan enactive learning. Apa sih observational learning? Jadi menurut Bandura, manusia itu bisa belajar hanya dengan melihat perilaku orang lain dan hasil dari perilaku tersebut. Yang dimana proses ini tuh kita tidak membutuhkan sebuah pengalaman langsung. Nah, di sini juga mempunyai 4 tahapan utama, yaitu yang pertama ada perhatian, yang dimana manusia itu memperhatikan perilaku yang dianggap penting. Yang kedua itu ada retensi, yang dimana perilaku yang diamati disimpan dalam ingatan. Yang ketiga ada produksi perilaku. Dan di sini tuh manusia menirukan perilaku yang telah diingat. Dan yang terakhir itu ada motivasi, yaitu peniruan dilakukan jika dianggap memberi hal yang positif. Nah, terus yang kedua ini ada yang namanya enactive learning. Nah, di sini tuh manusia itu belajar dari pengalaman langsung dirinya sendiri nih. Setiap tindakan tuh pasti kan punya akibat. Dan dari situ juga manusia tuh bisa tahu mana yang baik dan mana yang enggak. Dari pengalaman itu juga biasa tuh muncul sebuah harapan, motivasi, dan kebiasaan baru untuk menjadi lebih baik ke depannya gitu. Selanjutnya ada theory reciprocal causation, yang dimana itu Bandura menjelaskan bahwa perilaku manusia itu dari hasil interaksi 3 hal nih. Yang pertama itu ada perilaku, yang kedua itu ada lingkungan, dan terakhir itu ada pribadi dan pikiran. Nah, ini ada contohnya ya teman-teman. Jadi contohnya itu ketika seorang ayah memiliki anak. Nah, anak ini tuh minta untuk dikasih brownie kedua atau kue kedua. Jadi kalau misalkan ayah langsung kasih nih, berarti tindakan itu dikontrol oleh lingkungan. Tetapi kalau ayah mikir dulu dan menolak biar anak gak manja, itu artinya tuh ayah memakai pikirannya untuk mengatur perilakunya. Jadi manusia itu nggak cuma dikontrol lingkungan aja, tapi bisa juga mikir dan mengatur tindakannya sendiri. Lalu di bagian triadic itu ada yang namanya chance encounters and fortuitous events, yang dimana Bandura itu bilang hidup manusia juga bisa berubah karena kejadian yang tidak terduga. Nah, chance encounters itu pertemuan yang nggak disengaja, sedangkan fortuitous events adalah kejadian yang tidak terduga yang bisa memengaruhi hidup seseorang. Nah, ini kan ada contohnya nih. Contohnya itu seperti Maslow. Dia jadi tertarik pada psikologi setelah kejadian kebetulan dengan sepupunya. Nah, yang kedua itu ada Eysenck. Dia tuh masuk di dunia psikologi gara-gara salah ambil ujian. Jadi intinya, hal-hal kebetulan juga bisa berpengaruh besar dalam hidup kita nih teman-teman. Gitu.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai human agency. Teori kognitif sosial Bandura menekankan bahwa manusia adalah agen aktif yang mampu mengatur, memotivasi, dan mengarahkan diri sendiri untuk mencapai tujuan. Agensi manusia bukanlah kekuatan otomatis atau entitas terpisah, melainkan proses aktif dalam mengenali atau mengendalikan tindakan dan lingkungannya. Lalu kemudian Bandura ada menyebut 4 ciri agensi manusia, yaitu intentionality atau tindakan yang disengaja. Kedua ada forethought, kemampuan merencanakan dan memprediksi hasil. Yang ketiga ada self-reactiveness atau mengatur dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat ada self-reflectiveness atau menilai serta meyakini kemampuan diri atau yang bisa disebut self-efficacy. Self-efficacy yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas dan mencapai hasil yang diinginkan. Tinggi atau rendahnya self-efficacy memengaruhi seberapa besar usaha, ketekunan, dan daya tahan seseorang saat menghadapi tantangan. Bandura juga menjelaskan ada 4 sumber utama pembentuk self-efficacy. Yang pertama ada mastery experiences atau pengalaman sukses sebelumnya yang meningkatkan keyakinan diri. Yang kedua ada social modeling. Melihat orang lain berhasil dapat menumbuhkan rasa mampu dalam diri sendiri seperti termotivasi ketika melihat orang yang berhasil. Yang ketiga ada social persuasion. Dorongan, nasihat, dukungan dari orang lain itu dapat meningkatkan keyakinan diri kita sendiri. Yang keempat ada physical and emotional stage. Di sini di mana kondisi fisik dan emosi, stres atau kecemasan dapat menurunkan self-efficacy, sedangkan ketenangan dan energi positif dapat meningkatkannya. Lalu selanjutnya, Bandura juga membagi human agency menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada personal agency, yaitu merupakan kemampuan individu untuk mengatur, mengendalikan, dan mengambil keputusan atas hidupnya sendiri. Dalam bentuk ini, seseorang bertanggung jawab langsung terhadap tindakannya dan hasil yang diperoleh. Yang kedua, ada proxy agency. Terjadi ketika seseorang mencapai tujuan dengan bantuan atau perantara orang lain. Misalnya, meminta bantuan ahli atau lembaga yang lebih berkompeten. Namun, ketergantungan berlebihan pada orang lain bisa melemahkan rasa percaya diri dan kemandirian pada diri kita sendiri. Yang ketiga ada collective efficacy. Adalah keyakinan sekelompok orang bahwa mereka mampu untuk mencapai tujuan bersama melalui kerjasama dan koordinasi yang baik. Dalam konteks ini, keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada keyakinan dan sinergi antar anggota kelompok. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya, self-regulation atau pengaturan diri. Menurut Bandura, orang yang punya keyakinan diri yang tinggi biasanya bisa mengatur perilakunya dengan baik. Mereka nggak cuma bereaksi terhadap hasil yang sudah terjadi, tapi juga aktif menetapkan tujuan baru yang lebih tinggi dan berusaha keras untuk mencapainya. Jadi, sifatnya bukan reaktif, tapi proaktif. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal dalam pengaturan diri. Faktor eksternal ini punya 2 peran utama. Yang pertama itu sebagai standar perilaku, jadi kita belajar bagaimana seharusnya bertindak dari aturan, terus nilai, sama dari contoh-contoh orang sekitar. Terus yang kedua itu sebagai sumber penguatan. Respon dari orang lain seperti pujian, dukungan, atau bahkan kritik itu bisa memotivasi kita untuk terus berperilaku baik. Lalu ada juga faktor internal dalam pengaturan diri. Kalau faktor internal lebih ke proses psikologis yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Bandura itu menyebutkan ada 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada self-observation, yaitu kemampuan kita untuk mengamati dan memantau perilaku atau kebiasaan sendiri. Lalu yang kedua itu ada judgmental process, dia itu membandingkan perilaku kita dengan standar pribadi atau sosial. Nah, yang ketiga itu atau terakhir ada self-reaction. Self-reaction ini itu memberikan respon terhadap diri sendiri, bisa berupa penghargaan kalau berhasil atau rasa kecewa kalau gagal.
Next ada self-regulation through moral agency. Nah, selain itu, Bandura juga menjelaskan bahwa pengaturan diri bisa terjadi lewat moralitas. Biasanya orang mematuhi standar moral pribadinya, tapi kadang dalam situasi tertentu, seseorang bisa melepaskan dirinya dari tanggung jawab moralnya. Proses ini disebut moral disengagement. Artinya, seseorang berusaha membenarkan tindakan salah supaya nggak merasa bersalah. Misalnya, meyakinkan diri bahwa tindakannya wajar atau malah menyalahkan korban. Mekanisme moral disengagement. Ada beberapa cara seseorang bisa melakukan moral disengagement. Yang pertama itu mendefinisikan ulang perilaku, misalnya dengan membenarkan tindakan salah, membandingkannya dengan hal yang lebih buruk, atau menggunakan kata-kata yang lebih halus. Nah, yang kedua itu mengabaikan akibatnya, kayak pura-pura nggak tahu, atau menganggap dampaknya itu nggak terlalu parah. Nah, yang ketiga, menyalahkan atau merendahkan korban, menganggap korban itu pantas diperlakukan seperti itu. Yang keempat, ada memindahkan tanggung jawab, yaitu menyalahkan orang lain, aturan, atau situasi tertentu supaya diri sendiri itu nggak merasa bersalah. Nah, sekarang giliran saya, Rama, untuk menjelaskan dysfunctional behavior atau perilaku tidak adaptif. Perilaku negatif dapat muncul karena adanya pengaruh dari dalam diri, lingkungan sekitar, serta pengalaman masa lalu. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis seperti depresi, fobia, atau perilaku agresif. Baik, yang pertama ada depression atau depresi. Depresi sering muncul ketika seseorang menetapkan standar pribadi yang terlalu tinggi dan gagal mencapainya. Hal ini bisa menimbulkan perasaan tidak berharga dan sedih berkepanjangan. Bandura menjelaskan bahwa depresi muncul melalui 3 aspek pengaturan diri. Yang pertama ada self-observation, orang cenderung melihat diri secara negatif dan melebih-lebihkan kegagalannya. Kedua, ada judgmental process, mereka menilai diri dengan standar yang tidak realistis. Yang ketiga, ada self-reaction, mereka menghukum diri sendiri dan sulit merasa puas atas pencapaiannya. Yang kedua ada phobias atau fobia. Fobia adalah ketakutan berlebihan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Bandura menilai fobia terbentuk lewat pembelajaran sosial. Fobia muncul karena belajar dari pengalaman menakutkan atau melihat orang lain takut. Setelah terbentuk, fobia cenderung bertahan karena penghindaran, memberikan rasa aman atau penguatan negatif. Misalnya, orang yang takut diserang akan terus menghindari tempat ramai, sehingga ketakutan tidak pernah hilang. Aggression atau agresi. Perilaku agresi muncul dari pengalaman dan pembelajaran sosial Bandura, terkenal dengan eksperimen boneka Bobo, di mana anak-anak yang melihat model berperilaku agresif terhadap boneka meniru perilaku tersebut. Agresi dapat muncul karena pertama, mendapat perhatian atau keuntungan tertentu atau penguatan positif. Kedua, dapat menghindari situasi yang tidak menyenangkan atau penguatan negatif. Yang ketiga, atau meniru perilaku kekerasan yang terlihat di media. Dengan demikian, perilaku agresif bukan merupakan sifat bawaan, melainkan hasil dari proses belajar dan pengaruh lingkungan sekitar. Kita ada membahas studi kasus dari Albert Bandura ini. Yang pertama itu ada Bobodol di tahun 1961. Anak meniru agresi jika melihat model agresif, lebih tenang jika model lebih tenang, belajar sosial lewat observasi. Yang kedua ada vicarious reinforcement di tahun 1965. Anak lebih meniru jika model diberi hadiah atau tidak dihukum, perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi orang lain. Yang ketiga ada self-efficacy. Contoh pasien fobia ular berani setelah melihat orang lain percaya diri, penting untuk perubahan perilaku. Yang keempat, reciprocal determinism. Siswa dengan self-efficacy tinggi, rajin belajar, dukungan guru, makin termotivasi, pribadi perilaku lingkungan saling memengaruhi. Yang kelima atau yang terakhir, pengaruh media. Di 973 tayangan TV kekerasan tingkatan agresivitas media jadi model perilaku.
Kesimpulan dari presentasi saya dan rekan-rekan saya pada hari ini adalah Albert Bandura menegaskan bahwa proses belajar bukan hanya hasil stimulus, respon langsung, melainkan juga dari observasi terhadap model, konsekuensi, vikarios, keyakinan diri, serta interaksi dinamis antara personal, perilaku, dan lingkungan. Eksperimen-eksperimennya mulai dari bobodol, vicarious, reinforcement, self-efficacy, reciprocal determinism, hingga studi tentang pengaruh media membuktikan luasnya pengaruh teori ini dalam memahami perilaku manusia, khususnya dalam konteks pendidikan dan perkembangan remaja.